Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 5. Penyerahan. Kira-kira 40 hari sesudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan dan untuk mempersembahkan korban. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi, dan sebagai pengganti umat manusia, Kristus wajib taat pada hukum dalam segala hal. Ia sudah menempuh upacara persunatan selaku ikrar ketaatannya pada hukum. Selaku persembahan untuk ibu, hukum Taurat meminta seekor anak domba yang berumur setahun untuk korban bakaran dan seekor anak merpati atau tekukur untuk korban karena dosa. Akan tetapi hukum mengadakan peraturan, jika ibu bapa yang bersangkutan terlampau miskin untuk membawa seekor anak domba, sepasang tekukur atau 2 ekor anak merpati, seekor untuk korban bakaran, yang seekor lagi untuk korban karena dosa, dapat diterima. Segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah tidak bercacat. Persembahan ini membayangkan Kristus, dan dari sini jelaslah bahwa Yesus sendiri bebas dari cacat badani. Ialah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Bentuk tubuhnya bebas dari segala macam cacat. Tubuhnya kuat dan sehat, maka sepanjang umur hidupnya ia hidup menurut segala hukum alam, baik dalam hal badani maupun dalam hal rohani. Ialah suatu contoh dari apa yang direncanakan Bapa bagi semua umat manusia oleh ketaatan pada hukum-hukumnya. Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Bapa telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karunia ini harus diakui dalam tiap rumah tangga dengan penyerahan anak sulung. Ia harus diasingkan untuk keimamatan sebagai wakil Kristus di antara manusia. Dalam kelepasan Bani Israel dari Mesir, penyerahan anak sulung kembali diperintahkan. Ketika Bani Israel terikat dalam perhambaan kepada bangsa Mesir, Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun, Raja Mesir, untuk mengatakan, "Inilah sabda Tuhan, bahwa Israel itulah anakku, yaitu anakku yang sulung. Maka sebab itu sabdaku kepadamu, biarkanlah anakku pergi, supaya ia berbuat ibadat kepadaku. Jikalau enggan engkau melepaskan dia pergi, niscaya aku akan membunuh anakmu laki-laki yang sulung." Musa menyampaikan kabarnya itu. Akan tetapi jawab raja yang angkuh itu, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Tuhan bekerja bagi umat-Nya dengan berbagai tanda dan mujizat, menjatuhkan hukuman yang maha dahsyat atas Firaun. Akhirnya malaikat maut disuruh membunuh anak sulung manusia dan hewan di antara bangsa Mesir. Supaya orang Israel terhindar, mereka itu disuruh membubuhkan di ambang pintu rumahnya masing-masing darah seekor anak domba yang tersembelih. Tiap rumah harus ditandai, supaya bila mana malaikat itu datang melaksanakan tugas mautnya itu, dapatlah ia melalui rumah-rumah Bani Israel. Setelah menjatuhkan hukuman ini atas Mesir, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sucikanlah bagiku segala anak sulung, baik manusia, baik binatang, akulah yang empunya mereka.
pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Setelah upacara Baitul Muqaddis dibentuk, diangkat Tuhan suku Lewi untuk mengambil tempat anak sulung seluruh Bani Israel guna bekerja di dalam bait suci itu. Akan tetapi anak sulung masih juga dianggap sebagai milik Tuhan dan harus dibeli dengan tebusan. Demikianlah hukum untuk mempersembahkan anak sulung itu dibuat mengandung arti yang istimewa. Meskipun merupakan peringatan untuk bagaimana ajaib Tuhan telah melepaskan Bani Israel, dibayangkannya pula suatu kelepasan yang lebih besar yang akan dilakukan oleh anak bapa yang tunggal. Sebagaimana darah yang dipercikan di ambang pintu telah menyelamatkan anak-anak sulung Israel, demikian juga Kristus berkuasa menyelamatkan dunia. Jikalau demikian, alangkah besarnya arti yang terkandung dalam upacara menyerahkan Kristus itu. Tetapi imam tiada melihat melalui tirai itu. Ia tidak membaca rahasia yang dibaliknya. Upacara menyerahkan anak-anak bayi adalah suatu peristiwa yang biasa saja. Dari hari ke hari, imam menerima uang tebusan bila mana anak-anak bayi itu diserahkan kepada Tuhan, dan hari ke hari ia bekerja menurut acara kerjanya sehari-hari, memberikan hanya sedikit perhatian pada orang tua atau anak-anak, kecuali ia melihat tanda-tanda kekayaan atau kedudukan tinggi di pihak orang tua anak-anak itu. Yusuf dan Maria miskin. Maka ketika mereka datang dengan anaknya itu, imam melihat hanya seorang lelaki dan perempuan yang berpakaian seperti orang Galilea dan dengan pakaian yang paling sederhana. Tiada barang sesuatu pun dalam rupa mereka yang menarik perhatian, dan mereka mempersembahkan hanya persembahan yang biasa dipersembahkan oleh golongan yang tidak mampu. Imam melaksanakan upacara pekerjaannya yang resmi. Ia memangku anak itu, lalu mengangkatnya di depan mezbah. Sesudah mengembalikannya kepada ibunya, didaftarkannyalah nama Yesus dalam daftar anak-anak sulung. Ia sama sekali tidak menyangka, sementara anak itu terletak pada tangannya, bahwa ialah Maha Besar surga, Raja kemuliaan. Imam itu tidak memikirkan bahwa bayi inilah dia yang telah ditulis oleh Musa, Tuhan Bapa akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah 3 ayat 22. Tidak dipikirkannya bahwa anak bayi inilah dia yang kemuliaannya Musa telah memohon untuk melihatnya. Tetapi satu oknum yang lebih besar daripada Musa sedang terletak pada pangkuan imam itu. Dan waktu ia mendaftarkan nama anak itu, ia tengah mendaftarkan nama dia yang menjadi alasan seluruh peraturan keagamaan bangsa Yahudi. Nama itulah yang akan merupakan batalnya segala upacara tersebut, karena sistem korban dan persembahan sudah kian menjadi usang. Lambang sudah hampir sampai kepada aslinya. Bayangan itu sudah hampir sampai kepada wujudnya. Shekinah sudah meninggalkan bait. Akan tetapi dalam diri anak Betlehem itu terselubunglah kemuliaan yang di hadapannya segala malaikat sujud. Anak bayi yang belum tahu apa-apa inilah benih yang telah dijanjikan itu, yang kepadanya mezbah pertama
yang di pintu gerbang Eden dahulu kala itu menunjuk. Inilah Silo, pemberi damai itu. Ialah yang menyebut dirinya pada Musa sebagai Aku ada. Ialah yang dalam tiang awan dan tiang api dahulu telah menjadi penuntun Bani Israel. Inilah dia yang telah sejak lama diramalkan oleh para penilik. Ialah kerinduan segala bangsa, akar dan benih Daud, bintang timur yang gilang gemilang cahayanya. Nama anak bayi kecil yang masih belum berdaya itu, yang dituliskan dalam daftar bangsa Israel, menyatakan bahwa ia adalah saudara kita. Ialah harapan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Anak itu yang untuknya uang tebusan telah dibayar, ialah dia yang harus membayar tebusan untuk dosa-dosa seluruh dunia. Ialah imam besar atas isi rumah Tuhan yang asli, kepala imamat yang tidak berkeputusan, perantara di sebelah kanan yang maha mulia dalam tempat yang tinggi. Hal-hal rohani dapat dimengerti dari sudut pandang kerohanian. Dalam Ka'bah itu, anak bapa diserahkan untuk pekerjaan yang telah ditentukan baginya. Imam memandang dia sebagaimana ia memandang seseorang anak bayi lain, tetapi sungguh pun ia tidak melihat ataupun merasai sesuatu yang luar biasa. Perlakuan bapa dalam mengaruniakan anaknya itu kepada dunia ini diakui. Peristiwa ini tidak berlalu tanpa sesuatu pengenalan akan Kristus. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Waktu Simeon masuk ke dalam Ka'bah, dilihatnyalah satu keluarga tengah menyerahkan anak sulungnya di hadapan imam. Keadaan mereka menunjukkan adanya kemiskinan, tetapi Simeon mengerti amaran roh, maka hatinya pun tergeraklah dengan amat sangat bahwa anak bayi yang tengah diserahkan kepada Tuhan itu ialah penghiburan Israel. Orang-orang yang ia rindu hendak melihatnya. Bagi imam yang tercengang-cengang itu, Simeon nampak seperti seorang yang tengah terpesona karena kegirangan hatinya. Anak itu sudah dikembalikan kepada Maria, lalu diambilnya pada pangkuannya dan menyerahkannya kepada Bapa. Sedang suatu kegembiraan yang belum pernah dirasainya dahulu meresapi jiwanya. Ketika ia mengangkat juru selamat yang masih bayi itu ke arah surga, berkatalah ia, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Roh nubuat ada pada hamba Tuhan ini, dan sementara Yusuf dan Maria berdiri di sana, keheran-heranan mendengar perkataannya. Diberkatinya mereka itu, serta berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Hana juga seorang nabiah datang masuk lalu memperkuat kesaksian Simeon mengenai Kristus itu. Sedang Simeon berbicara, wajah wanita itu bersinar dengan kemuliaan Tuhan.
dan dicurahkannya syukur hatinya karena ia sudah diizinkan melihat Kristus Tuhan itu. Orang-orang beribadat yang rendah hati ini telah mempelajari nubuatan tidak dengan sia-sia. Tetapi orang-orang yang menduduki pangkat sebagai penghulu-penghulu dan imam-imam di Israel, sungguh pun mereka juga sudah mendengar pernyataan yang indah dari nubuatan. Mereka tidak berjalan pada jalan Tuhan, dan mata mereka tidak terbuka melihat terang hidup itu. Masih demikian juga keadaan sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang menjadi pusat perhatian segenap surga tidak dilihat, dan terjadinya segala peristiwa itu tidak diperhatikan oleh para pemimpin agama, serta oleh orang yang berbakti dalam rumah Tuhan. Orang mengakui Kristus dalam sejarah, sedangkan mereka berpaling meninggalkan Kristus yang hidup. Kristus dalam sabdanya meminta pengorbanan diri dalam diri para fakir miskin dan para penderita yang meminta pertolongan dalam pekerjaan kebenaran di mana tersangkut kemiskinan, pekerjaan banting tulang dan fitnahan tidaklah lebih segera disambut hari ini daripada ia disambut 18 abad yang lalu. Maria memikir-mikirkan nubuatan Simeon yang mempunyai arti luas itu. Sedang ia memandang anak yang pada pangkuannya itu dan mengenangkan perkataan yang diucapkan oleh gembala-gembala Betlehem dahulu, penuhlah hatinya dengan sukacita dan harapan yang gemilang. Perkataan Simeon itu mengingatkan kepadanya ucapan Nabi Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap pada pinggang. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi Maria tidak mengerti tugas Kristus. Simeon sudah bernubuat tentang dia sebagai suatu terang untuk menerangi orang kafir, serta suatu kemuliaan bagi Israel. Demikianlah malaikat-malaikat telah mengumumkan kelahiran Juru Selamat itu sebagai kabar kesukaan bagi segala bangsa. Bapa sedang berusaha memperbaiki pendapat orang Yahudi yang sempit tentang pekerjaan Mesias. Ia menghendaki agar manusia memandang Dia bukan sebagai pelepas bangsa Israel, tapi juga sebagai penebus dunia. Tetapi memerlukan bertahun-tahun lamanya bagi Ibu Yesus sendiri untuk mengerti tugasnya. Maria mengharapkan Mesias berkerajaan di atas tahta Daud. Akan tetapi, ia tidak melihat baptisan penderitaan dengan mana hal itu wajib dicapai. Oleh Simeon, sudah dinyatakan bahwa Mesias tidak akan menempuh jalan yang bebas dari rintangan di dunia ini. Dalam ucapan kepada Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa dalam kasih-Nya yang lemah lembut memberikan kepada Ibu Yesus amaran tentang penderitaan yang karenanya sudah mulai dideritanya. Sesungguhnya Simeon telah berkata, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan
perbantahan. Mereka yang akan bangkit pula harus lebih dulu jatuh. Kita mesti jatuh ke atas batu itu dan hancur sebelum kita dapat diangkat dalam Kristus. Diri harus diturunkan dari tahtanya, kesombongan harus direndahkan kalau kita hendak mengetahui kemuliaan kerajaan kerohanian. Orang Yahudi tidak mau menerima kehormatan yang dicapai dengan jalan kerendahan. Sebab itu mereka tidak mau menerima penebusnya. Ialah tanda yang akan diperbantahkan orang itu. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang dalam terang kehidupan juru selamat, hati sekalian orang, bahkan dari Khalik hingga Raja Kegelapan dinyatakan. Setan telah melukiskan Bapa sebagai mementingkan diri dan suka menindas, menuntut semuanya tetapi tidak memberikan sesuatu, meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, tetapi tidak suka mengadakan suatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Disaksikannya bahwa pikiran Bapa terhadap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Hal itu mendandaskan bahwa meskipun kebencian hati Bapa terhadap dosa kuat laksana maut, kasihnya kepada orang berdosa lebih kuat daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, Ia tidak akan menahan barang sesuatu, bagaimanapun mahalnya, yang perlu untuk penyempurnaan pekerjaannya. Tiada kebenaran penting yang ditahan bagi keselamatan kita. Tiada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Keritlaan ditimbun atas keritlaan, karunia atas karunia. Seluruh perbendaharaan surga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, diserahkannya semuanya ini ke tangan Kristus, seraya bersabda, "Semuanya ini adalah untuk manusia." Gunakanlah segala karunia ini untuk menginsafkan manusia itu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihku di dunia atau di surga. Kebahagiaannya yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi aku. Di salib Golgota, kasih dan sifat mementingkan diri berhadap-hadapan. Disinilah puncak kenyataannya. Kristus telah hidup hanya untuk menghibur dan memberkati, dan dalam membunuh Dia, setan menyatakan kedurjanaan kebencian hatinya kepada Bapa. Ditunjukkannya dengan nyata bahwa maksud pemberontakannya yang sesungguhnya ialah hendak menurunkan Bapa dari tahtanya dan untuk membinasakan Dia yang olehnya kasih Bapa ditunjukkan. Oleh kehidupan dan kematian Kristus, pikiran manusia pun turut kelihatan. Dari palungan hingga kayu salib, kehidupan Yesus merupakan suatu panggilan kepada penyerahan diri dan kepada persekutuan dalam penderitaan. Itu menyingkapkan tabir segala maksud manusia. Yesus datang dengan kebenaran surga, dan semua orang yang mencamkan suara Roh Kudus tertarik kepadanya. Orang-orang yang berbakti kepada diri sendiri adalah rakyat kerajaan setan. Dalam sikap mereka terhadap Kristus, semua orang akan menunjukkan di pihak mana mereka itu berdiri. Maka demikianlah setiap orang menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Pada hari penghukuman kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan, dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan Golgota
Dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapu bersih. Kemurtatan manusia akan tampak dalam keadaannya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Tiap pernyataan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelaslah kelak. Dalam pengadilan semesta alam kelak, Bapa bersih dari kesalahan atas adanya lanjutnya kejahatan. Akan ditunjukkan kelak bahwa segala titah ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada cacat dalam pemerintahan Tuhan. Tiada sebab untuk pendurhakaan. Manakala segala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak akan bersatu mengatakan, adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu.